Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Naila Putra Frina dengan NIM 220801527. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya ke kalian. Kalian pernah gak sih ngerasa capek dalam hidup? Kayak kalian udah berusaha keras, udah berusaha semaksimal mungkin, udah berdoa, tapi hasilnya tetap gak sesuai sama harapan kalian. Sampai muncul pikiran, aduh apa aku nyerah aja ya? Tapi perasaan seperti itu sebenarnya wajar kita alamin ya, karena kita sebagai manusia itu pasti sering mengalami rasa capek gitu. Tapi sebelum kita terbawa oleh perasaan putus asa atau pesimis tersebut, penting loh untuk kita mengenal apa itu sikap optimisme dan bagaimana Islam mengajarkannya agar kita tetap kuat dan tidak mudah putus asa. Nah, menurut Seligman tahun 2006, optimisme adalah cara pandang yang membuat seseorang untuk melihat kebaikan dalam berbagai hal, berpikir positif, dan mampu memberikan makna terhadap setiap pengalaman hidup. Jadi, individu yang optimis percaya bahwa masa depan itu bisa lebih baik daripada masa lalu yang kita punya. Jadi, orang yang optimis itu bukan berarti hidupnya mulus terus gitu. Bukan ya. Mereka juga pasti pernah merasakan gagal, sedih, dan kecewa pastinya. Tapi bedanya ketika mereka jatuh, mereka tuh langsung bilang ke diri sendiri, oke, ini tuh terasa berat banget, tapi aku pasti bisa bangkit lagi dan pasti bisa coba lagi gitu. Jadi mereka tidak mudah takut untuk menghadapi kegagalan. Ketika jatuh, mereka berusaha untuk bangkit dan mencoba kembali. Nah, sikap inilah yang menjadi pembeda antara individu yang optimis dan mereka yang merasa putus asa atau pesimis. Optimisme itu membuat seseorang yakin bahwa apapun yang terjadi dapat menjadi hal yang terbaik bagi dirinya selama ia mau belajar dan terus berusaha. Menariknya nih teman-teman, jika kita lihat dari perspektif Islam, optimisme itu bukan hanya sikap positif dalam psikologi saja, tetapi juga bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Hanifah dan Nirwana tahun 2014 menjelaskan bahwa terdapat beberapa dasar optimisme. Yang pertama, itu ada keyakinan dalam hati. Keyakinan ini sangat erat kaitannya dengan keimanan. Mereka yang mudah putus asa biasanya memiliki iman yang mudah goyah. Nah, sehingga sulit melihat masa depan itu secara positif. Sebaliknya, orang yang memiliki iman yang kuat akan memiliki fondasi spiritual yang kokoh untuk menjalani hidup. Keyakinannya kepada Allah membuat ia percaya bahwa setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, iman yang kuat memberikan keberanian, ketenangan, dan harapan. Untuk contohnya, ketika kita melaksanakan ujian dan hasil ujiannya itu tidak sesuai harapan kita gitu. Nah, seseorang itu yang punya keyakinan kuat akan berkata, mungkin ini ujian dari Allah, maka aku akan belajar lebih giat lagi, akan aku coba lagi, akan aku berusaha lagi untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Mereka bukan langsung menyalahkan diri sendiri atau langsung menyerah. Lalu dasar yang kedua ada berpikir positif. Berpikir positif dalam Islam itu tidak hanya soal menggunakan logika saja, tapi juga melibatkan hati dan prasangka yang baik. Pikiran yang bersih dari pikiran negatif dan terhindar dari kecurigaan berlebihan akan menjadikan kekuatan mental yang sangat besar. Dengan pola pikir yang positif, seseorang itu mampu melihat masa depan dengan harapan, dengan baik, dan bukan dengan ketakutan. Ia menilai situasi dengan lebih jernih dan tidak mudah terpengaruh oleh perasaan putus asa atau optimisme. Untuk contohnya, misalnya aku mau rencana liburan hari ini gitu. Aku mau jalan-jalan ke pantai. Tapi tiba-tiba batal karena turun hujan yang sangat deras. Nah, aku tuh langsung berpikir positif dan bilang, oke, nggak apa-apa, hari ini aku batal liburan ke pantai. Mungkin Allah lagi lindungin aku dari sesuatu yang mungkin aku nggak tahu ke depannya itu akan terjadi apa gitu. Jadi, aku bisa cari waktu lain, misalnya minggu depan atau bulan depan. Jadi aku nggak langsung kecewa, berlebihan dan marah-marah dan menyalahkan Allah yang menurunkan hujan. Nah, di dalam Al-Quran,
surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat ini Allah itu sampai mengulangi 2 kali, yang berarti bahwa kemudahan itu selalu 2 kali lebih kuat daripada kesulitan atau penderitaan yang kita miliki. Jadi kalau kita lagi diuji, jangan mikir Allah itu ninggalin kita, karena dengan ayat ini itu akan membuat kita lebih optimis dengan adanya kemudahan dan pertolongan dari Allah. Masalah itu memang satu, tapi solusinya itu bisa banyak. Ketika kita berusaha dan mengandalkan Allah, maka Allah itu akan memberikan berbagai jalan keluar. Maka jangan pernah untuk berputus asa dan tetaplah optimis dan berharap pada pertolongan Allah, karena sesungguhnya beserta kesulitan apapun itu pasti ada kemudahan yang menemani kita. Oke, semoga apa yang aku sudah sampaikan tadi bisa jadi pengingat kita dan penyemangat ya untuk kita terus berusaha, semangat dan tetap kuat berharap kepada Allah. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.